Well, hola people, konnichiwa, bagian bersama Selvian di channelnya Kudetek. Akhirnya bre, Kudetek berkesempatan ya buat nyobain Intel Lunar Lake yang merupakan suksesor Meteor Lake U series. Karena Lunar Lake ini fokus banget sama efisiensi daya ya. Makanya laptop yang paling cocok dipakai Lunar Lake ya jelas Ultrabook. Kayak misalkan ZenBook S14 OLED ini dengan kode UX5406 ini bre. Sebuah Ultrabook premium dari Asus AI yang ultra tipis dengan ketebalan cuma 1,1 cm doang pak. Dan ultra ringan dengan bobot cuma 1,2 kg nih. Walaupun tipis kayak gini nih ya, kita tetap dapat full size HDMI port dan 2 buah Thunderbolt 4. Walaupun seenteng ini, ternyata ZenBook S14 OLED tetap dapat military grade mil STD810H. Dan yang paling menarik bre, materialnya makin mewah berkat perpaduan keramik dan aluminium yang Asus sebut sebagai Ceraluminium. Dan buat pilihan warna yang tersedia, ada Scandinavian White dan Zumaya Grey. Seperti unit test yang kita pegang kali ini bre. Secara desain ya, sisi punggungnya masih pakai detailing siluet huruf A dengan finishing chrome. Dipadukan sama sentuhan keramik begini, kesan premiumnya berasa naik kelas nih. Pas kita buka layarnya, bisa dibuka pakai satu jari nih. Tapi engselnya nggak bisa rata 180 derajat sayangnya bre. Masa layar Ultrabook nggak bisa dibuka rata 180 derajat? Ini agak gimana, tapi minor aja sih ya. Padahal spesifikasi layarnya udah ajaib banget lah. Pakai panel Asus Lumina OLED berukuran 13,3 inci dengan resolusi 2,8K 120 Hz yang ternyata udah touchscreen. Tentu buat data colornya udah perfect di 100% P3-nya dan punya akurasi warna di 2 delta E. Tapi secara angka brightness, angka minimumnya belum seredup 0 nits kayak di ZenBook S14 UX3405 ya kan. Begitupun dengan angka maksimumnya yang nggak secerah pendahulunya. 402 nits berbanding 363 nits. Turun ke area keyboardnya masih pakai layout yang sama dengan pendahulunya bre. Power buttonnya masih nyatu, ukuran arrow key-nya masih separuh, dan tetap punya backlit warna putih. Mungkin yang agak beda, sekarang udah ada Copilot key di sebelah kiri arrow key. Typing feel keyboard di ZenBook S14 ini gak pernah mengecewakan ya. Selalu satisfying karena tactile-nya masih berasa dan punya titik aktuasi yang lumayan dalam. Turun lagi ke area touchpad-nya, ini dapat peningkatan dari pendahulunya bre. Sekarang punya ukuran yang lebih luas, bahkan sampai mentok ke sisi keyboard dan ke sisi bodi laptop. Kalau buat feel surface-nya masih sama sih ya. Punya karakteristik yang licin jadi cocok buat jalanin berbagai smart gesture by Windows 11 nih. Konektivitas di sini udah rata kanan bre. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 yang hampir 5 kali lebih kencang ketimbang Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya udah pakai versi 5.4. Dan lanjut bahas utilitas lainnya, webcam-nya di sini udah bisa rekam video Full HD dan bisa dipakai buat login biometrik via Windows Hello ya kan. Selain itu ada privacy shutter juga tapi berbasis software yang bisa kita switch pakai shortcut F10. Dan gak ketinggalan ya, tentu aja fitur Asus AI Sense berbasis Windows Studio Effect yang dijalanin oleh NPU di prosesor ini. Dan berikut untuk sampel webcamnya ada. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcam dari Asus ZenBook S14 OLED UX5406 yang mana memang di sini sudah di resolusi Full HD. Ini pak jujur ini jernih sih pak webcamnya pak. Mikrofonnya juga oke, ya kan. Minim noise kan bisa lihat di sini ya. Nih detail dari webcamnya. Dan yang menariknya karena memang sudah ada NPU karena dia pakai Lunar Lake ya kan, up to 47 tops. Kita bisa pakai efek-efek dari Windows Studio Effect ini, automatic framing dan juga background effect blur ya kan. Ini adalah ada standar blur kayak gini, ada portrait blur yang mana blurnya tuh lebih natural gitu loh ya kan. Automatic framing juga bisa kalian pakai bersamaan gitu loh dengan si background effect lainnya. Kok nggak bisa ya? Oh bisa nih. Tuh ya, mungkin dia pergerakannya lebih halus gitu loh bro. Tapi gimana menurut kalian mengenai webcam dari Asus ZenBook S14 OLED ini? Coba komen di bawah. Utilitas selanjutnya adalah sebuah speaker yang tentu aja udah top of mind ya kan. Bukan hanya stereo speaker, tapi udah quad speaker by Harman Kardon yang audionya dituning oleh Dolby Atmos. Di laptop ini nih gak ada embel-embel yang aneh-aneh, bersih gitu ya kan. Dan buat sound quality-nya gak usah ditanya lagi. Buatku pribadi ini bisa jadi one of the best speaker laptop sih ya bre ya. Pokoknya gak usah khawatir lah.
speaker ini mantep banget ya. Punya power yang kuat, low-nya berasa, mid-nya dewasa, dan treble-nya ini rapi ya. Ya hampir perfect lah, karena memang Harman Kardon bro, nggak pernah mengecewakan lah gitu ya kan. Kalau kalian mau otak-atik sendiri equalizer-nya, bisa banget lewat software Dolby Atmos yang udah menyediakan beberapa preset equalizer. Berikut buat sampel audionya bre. Dan utilitas terakhir adalah aplikasi My Asus yang bisa kalian akses pakai shortcut F12. UI-nya sendiri simple ya kan, gak ngejelimet kayak Armoury Crate yang versi gamingnya. Isian menunya juga sederhana bre, ada menu home buat monitoring, terus menu device setting buat set fan profile contohnya, atau buat pilih color profile, terus ada menu sistem diagnosis buat cek kesehatan tiap komponen, dan ada menu sistem update. Oke bre, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih serius. ZenBook S14 OLED ini dengan kode UX5406 ini cuma terdiri dari satu SKU aja yang masuk ke Indonesia. Pakai prosesor dari Intel Lunar Lake, yaitu Intel Core Ultra 7 258V yang punya standarisasi Intel Evo. Nih ada stikernya ya kan. Jujur dari segi penamaan nih bre, akhir-akhir ini nomenklatur prosesor modern makin ngejelimet gitu loh buat nyebutinnya gitu ya. Entah dari mana inspirasi angka-angka ini, tapi setidaknya nggak ada embel-embel AI kayak di kubu sebelah. Tapi oke lah ya kan. Seperti yang kita tahu ya, di Intel Lunar Lake dan Arrow Lake, teknologi hyperthreading udah ditinggalin. Alasan klasiknya lagi-lagi soal efisiensi daya yang emang masih jadi PR buat X86 ngejar efisiensinya si ARM gitu ya. Maka dari itu komposisi prosesor ini hanya terdiri dari 8 core dan 8 thread. Yang konfigurasi core-nya terbagi rata jadi 4 performance core dan 4 efisiensi core. Kalau dulu kan ada ultra low power efficiency. Kayak ribut lah. Jadi dipersingkat lama Intel gitu kan. Nah, soal performanya kita sajikan data berdasarkan Cinebench R23. Skor single core prosesor ini kenceng banget pak. Kenceng banget nih single core-nya. Tapi karena udah nggak ada teknologi hyperthreading, kemampuan multi-core-nya agak loyo kalau dibandingin sang adiknya yaitu Core Ultra 7 155H. Tapi ingat bre, sejatinya prosesor ini lanjutan dari Core Ultra 7 155U ya, U series ya, yang tentu aja performanya lebih pelan lagi. Karena apa? Efisiensi daya. Terus ada NPU Intel AI Boost di sini udah ditingkatin ya. Diklaim bisa ngasilin up to 47 TOPS. Ini sekitar 4 kali lebih kenceng ketimbang kemampuan NPU di Meteor Lake. Jelas ya, ini bakal kepake banget di fitur-fitur berbasis AI. Kayak misalkan Story Cube by Asus AI, Copilot by Windows, Co-Creator yang ada di Pen, dan fitur Live Caption. Ya, kerjaan-kerjaan AI gitulah. Nah, buat iGPU laptop ini, lagi-lagi penamaannya agak asing bre. Intel Arc 140V Graphic atau Intel Arc 140V Graphic gitu ya. eGPU ini punya clock speed up to 1,95 GHz yang diklaim sanggup ngejalanin game-game AAA terbaru di resolusi Full HD ya kan. Tapi sebelum itu bre, kita mau lihat dulu ya raw performance-nya berdasarkan benchmark sintetis di 3D Mark. Tidak seperti yang kita duga ya, Intel Arc 140V ini ternyata lebih kencang dari Intel Arc Graphic yang ada di Core Ultra 7 155H, dan tentunya jauh lebih kencang ketimbang pendahulunya yaitu Intel Graphic yang ada di Core Ultra 7 155U. Kalau performa di pengujian real skenario, ternyata perbedaan performanya nggak jauh beda sama benchmark sintetis tadi. Di sini kita ada tes render video di Premiere Pro. Kalau buat render video 4K masih 1:1, sedangkan buat render video Full HD berdurasi 1 menit bisa selesai dalam waktu 16 detik aja. Soal memori, Lunar Lake udah dapat peningkatan yang luar biasa. Dari segi transfer speed memori, laptop ini udah pakai memori LPDDR5X 32GB dengan transfer speed mencapai 8533 MB transfer per second. Ini memori laptop terkencang yang pernah kita tes di studio ini bre. Sedangkan buat storage-nya udah dapat NVMe Gen 4 kapasitasnya 1TB tapi transfer speed-nya masih mediocre di kisaran 5000 MB per second bre. Dan sedikit kita bahas baterainya yang digadang-gadang udah makin efisien buat ngejar si ARM. Baterai kapasitas 75 Wh ini diklaim Asus bisa bertahan sampai 20 jam. Tapi di pengujian kita pakai metode streaming YouTube di resolusi 1440p alias 2K bisa bertahan sampai 14
12 jam. Tapi segini sih udah masuk rekor laptop teririt di studio kita sih ya. Laptop yang teririt yang pernah kita tes gitu loh. Sebelumnya kan ada VivoBook S14 OLED tuh. Tapi emang buat charging time-nya agak pelan sih ya. Baterainya gede, tapi adapternya cuma 65 watt. Kayak mana? Dan buat cooling sistemnya, Asus udah ngasih teknologi vapor chamber yang emang sangat cocok digunakan pada sebuah ultrabook biar dapat body setipis mungkin. Panas dari vapor chamber ini dibuang oleh dua kipas kecil yang sangat senyap, bre. Bahkan kalau di mode whisper, suaranya tuh diklaim nggak sampai 25 desibel. Bayangin, bre, suara nyamuk aja sekitar 40 desibel gitu loh ya. Jadi kekedapannya tuh semakin mendekati ARM nih. Nice. Laptop ARM mah senyap doang, bang, kagak bisa gaming. Waduh. Tentu saja benar. ZenBook ini walaupun tipis dan senyap, tetap bisa dipakai buat main game AAA, bre. Di sini ada beberapa game AAA yang kita tes di resolusi Full HD Plus atau di 1200p. Pertama tentu saja Black Myth Wukong yang kita mainkan di preset rata kiri. Laptop ini masih bisa dapat rata-rata di 47 fps. Terus ada game God of War, performanya mirip-mirip sama game Black Myth Wukong tadi. Cuma bedanya di game God of War ini kita ngalamin beberapa stuttering atau drop FPS, bre. Selanjutnya ada game Cyberpunk 2077 yang masih sangat enjoy dimainkan. Pakai preset rata kiri dengan bantuan XeSS, kita masih bisa dapat 60 fps lebih, bre. Tapi di game Horizon Zero Dawn sama Assassin's Creed Mirage cuma mentok di 50 fps aja nih. Padahal sama-sama dimainin pakai preset rata kiri dan nyalain fitur upsampling. Sedangkan di Forza Horizon 5 dan Far Cry 6, fps yang didapat lebih sedep lagi. Rata-ratanya hampir menyentuh 80 fps nih, bre. Dan buat gambaran suhunya, berikut ada beberapa grafik yang bakal kita tampilkan ya. Pertama ada grafik idle. Tentu suhunya sangat amat adem ayem di bawah 35 derajat Celcius dengan TDP jalan di 2 watt aja. Terus kalau gambaran penggunaan sehari-hari, kita tes work office simulation di PC Mark 10. Simulasi ini mix ya, mulai dari kerjaan yang ringan seperti office dan video converse sampai kerjaan yang cukup berat seperti editing dan rendering video. Maka dari itu grafik yang terlihat begitu fluktuatif gitu loh. Dengan rata-rata suhu di 58 derajat Celcius dan konsumsi daya rata-rata sekitar 12 watt aja. Nah, buat gambaran full loadnya, kita stress test pakai Cinebench R23 selama 10 menit. Hasilnya di awal-awal suhunya itu tembus 90 derajat Celcius dengan TDP up to 37 watt. Tapi setelah itu buat ngejaga throttling si prosesor, TDP-nya tuh dijaga sekitar 30 watt aja. Dan suhunya juga stabil di 80 derajat Celcius. Nah, tadi itu kan angka-angka berdasarkan sensor. Kalau gambaran suhu permukaannya gimana? Kita rekam pas lagi running PC Mark 10, hasilnya area touchpad dan wrist rest tentu aman sentosa. 28 sampai 31 derajat Celcius. Kalau naik ke area keyboard, di sisi kanan dan kiri juga masih terbilang adem, bre, di 31 sampai 34 derajat Celcius. Sedangkan di area tengah keyboard udah mulai menghangat di kisaran 37 derajat Celcius dengan hotspot mencapai 39 derajat Celcius di area grill atas keyboard. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan ya kan. Laptop dengan Intel Lunar Lake jelas menawarkan efisiensi daya yang makin mendekati laptop-laptop berbasis ARM. Soal harga, ZenBook S14 OLED dengan kode UX5406 ini dibanderol sekitar 27 juta kembali 1000. Ya wajar aja kalau misalkan masih cukup tinggi ya kan. Karena memang merupakan teknologi baru gitu loh. Sebenarnya kalau dibandingin sama ZenBook S14 OLED generasi sebelumnya, ya naiknya cuma sejuta doang, bre. Tapi kita udah dapet desain seraluminium yang makin premium dan tentu aja baterainya yang makin awet, dan jangan lupa juga soal konektivitas yang udah feature proof karena udah Wi-Fi 7 walaupun di Indonesia belum ada ya gitu. Speaker juga tier atas by Harman Kardon. Terus layarnya juga udah ultimate 3K OLED touchscreen 120 Hz lagi. Kurang apa lagi? Ya mungkin yang kurasain dari laptop ini ya jelas di engselnya nggak bisa 180 derajat, sama soal percolokannya minim gitu loh. Tapi wajar nggak sih? Loh, ketebalannya aja cuma 1,1 cm. Sama dompet kalian juga masih tebel dompet kalian. Bagus dong bisa beli ini laptop gitu ya kan. Tapi gimana menurut kalian mengenai Asus ZenBook 14 OLED yang UX5406 ini? Coba komen di bawah, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.